إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji hanya untuk Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa bahawa kita sudah berada di bulan Rajab yang mulia. Berarti beberapa bulan ke depan kita akan bersua kembali dengan bulan yang penuh barakah, Ramadan al-Mubarak. Dimulai dari bulan Rajab inilah Rasulullah mempersiapkan diri dan keluarganya untuk menyambut kedatangan tamu agung Ramadan dengan berbagai persiapan istimewa demi menggapai kesempurnaan dan kebahagiaan Allah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah ruah. Dengan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami berjumpa dengan bulan Ramadan. Salah satu peristiwa besar yang hanya terjadi sekali seumur kehidupan manusia adalah peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra berarti perjalanan Rasulullah di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjid Aqsa di Palestin. Sedangkan Mi'raj berarti dinaikannya Rasulullah menghadap Allah di Sidratil Muntaha. Peristiwa yang maha agung ini menunjukkan keagungan Rasul yang terpilih untuk menjadi subjek dalam peristiwa ini. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah bahkan menjadi imam solat bagi seluruh para nabi sebelumnya. Keagungan Rasul ini tentu menjadi kebanggaan dan kebahagiaan kita selaku umatnya dengan tetap mempertahankan dan memelihara kemuliaan tersebut dalam kehidupan kita. Jika tidak, maka berarti kita telah mengotori kemuliaan tersebut, apalagi dengan sengaja menyalahi aturan dan sunnahnya. Na'udzubillah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini begitu agung sehingga peristiwa ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, bahkan menjadi salah satu nama surat Al-Quran yang menunjukkan keistimewaan peristiwa tersebut, yaitu surat Al-Isra. Bahkan peristiwa inilah yang mengawali surah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami.
Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Isra ayat 1. Peristiwa ini juga disampaikan oleh Allah dalam surat An-Najm ayat 10 sampai 16 yang artinya lalu Dia menyampaikan kepada hambanya atau Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Quran An-Najm ayat 10 sampai 16. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah SAW senantiasa membaca surat ini, yaitu surat Al-Isra bersama surat Az-Zumar pada malam hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa pelajaran yang dapat kita ambil dari keagungan dari peristiwa ini? Minimal ada 4 pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa agung dan luar biasa ini. Pertama, dari sudut akidah. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini mengajarkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. Dengan kekuasaan Allah yang maha berkehendak ini, Ia telah memperjalankan hambanya dari semalam ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha sampai kembali lagi ke bumi. Kedua, dari sudut pandang sains. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini mengajarkan bagaimana dunia keilmuan masih menyisakan teori ilmiah yang belum terkuak. Bahkan para malaikat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran surat Al-Baqarah ayat 32. Ketiga, dari sudut pandang moralitas. Peristiwa ini mengajarkan bagaimana adab dan akhlak serta ketaatan seorang hamba kepada penciptanya. Seorang hamba yang sangat taat kepada penciptanya serta mengikuti segala yang diperintahkan oleh Allah, oleh penciptanya. Bahkan perintah salat yang diterima oleh Rasulullah itu menjadi kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Namun salat yang 5 waktu yang telah diingatkan oleh Allah itu menjadi begitu berat bagi sebagian kaum muslimin. Sungguh beragamnya sudut pandang ini menunjukkan keagungan peristiwa yang hanya sekali terjadi sepanjang kehidupan manusia dan hanya terjadi pada seorang insan pilihan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Said Qutb menafsirkan ayat pertama dari surat Al-Isra ini. Dia atas dengan menyebutkan bahwa ungkapan tasbih yang mengawali peristiwa ini menunjukkan keagungannya. Karena tasbih diucapkan manakala menyaksikan atau melihat sesuatu yang luar biasa yang hanya mampu dilakukan oleh Zat yang Maha Kuasa. Sedangkan lafaz bi'abdihi adalah untuk mengingatkan status manusia atau Rasulullah dengan anugerahnya yang bisa mencapai maqam tertinggi Sidratul Muntaha, agar ia tetap sadar akan kedudukannya sebagai manusia meskipun dengan penghargaan dan kedudukan yang tertinggi sekalipun yang tidak akan pernah dicapai oleh seluruh manusia sampai hari kiamat. Keempat,
Allah Subhanahu wa taala memilih pelajaran Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah karena ada ikatan ideologis yang sangat erat antara akidah Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping ikatan kemasjidan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dalam konteks keutamaannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tidak dituntut bersusah payah untuk mengadakan perjalanan kecuali untuk menuju 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjidku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini juga untuk mengingatkan umat Islam bahawa hubungan ideologis antara seluruh umat Islam dengan Palestina tidak boleh padam dan harus terus diperjuangkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan keimanan kepada kita untuk menjadikan peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebagai sarana kita untuk menambah keimanan dan keilmuan kita, serta menambah kecintaan kita kepada Masjidil Aqsa dalam perjuangan membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan-tangan Zionis Yahudi. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.